Yakin, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Sehat? Amin. Kyong, sehat? Sehat. Amin. Ya. Rame dagang. Biasa sepi. Oke, untuk sobat semuanya tetap sehat, tetap jaga-jaga di tengah pandemi ini yang belum berakhir ya. Kita sama-sama berdoa. Harapan terbesarnya adalah bisa Natalan ya kayak. Amin. Ya, puji Tuhan. Berserah aja dah ya. Iya, mikirin Natalan, mikirin Jumat dulu deh. Banyak yang bolos nih. Banyak yang alpa. Pada kemana gerangan? Pandemi ini benar-benar ujian loh kalau dipikir-pikir. Pandemi ini aduh benar-benar kayak ini kayak dikasih sama Tuhan itu buat ngetes gitu kali ya kayak ya. Ayo lo, ini gue kasih begini masih ke gereja nggak nih, masih ibadah nggak nih, masih ini nggak nih. Aduh. Harapan saya sih jangan mentang-mentang online karena kan online. Kita bisa bilang udah kebanyakan online, giliran aja kita datang ke gereja online aja lah, online. Wah, itu bahaya udah. Takutnya nanti sampai ada pertanyaan, online-nya selamanya nggak? Kalau online-nya selamanya ya udah kan sama aja. Iya, itu. Dimanapun kita berada kan Tuhannya ada. Nah kalau itu gimana tuh? Itu Cilaka 17, 18, 19, 20. Aduh, itu nggak boleh terjadi gitu. Nggak boleh ya? Janganlah. Aduh, nanti itu bisa jadi banyak dalih gitu kan. Ya kan. Sama aja. Ya, iya, sama aja. Lu ke gereja nggak? Gua ke gereja online. Padahal dia nggak ke gereja. Bisa aja begitu. Ngibul-ngibul juga. Bisa, nggak ada yang tahu. Hanya dia yang tahu Tuhan. Mungkin yang bermasalah ketika sikapnya kali ya. Bisa juga. Semuanya itu bisa juga ya. Karena kalau ibadah online, siapa yang tahu? Ya kan, orang ketemu Tuhan yang tahu. Ya kan, kalau lu ibadah online nggak? Oh, ibadah, ya kan. Tetapi kalau pernah kita bahas, entah dari awal, apa tengahnya doang, apa terakhirnya doang, apa doa berkatnya doang, kita nggak tahu. Apa nggak sama sekali, kita nggak tahu. Atau mungkin ngambil firmannya doang, adalah pujian skip. Udahlah, iya. Jadi itu namanya bisa, itu kan sama juga kita membohongi hati nurani kita loh di hadapan Tuhan. Jadi nih ya, ngomong-ngomong soal ibadah online, Iya. berhala dalam gereja itu apaan sih? Kagak nyambung. Kagak nyambung. Kagak nyambung. Gua gas nih. Gua kepesin nih. Kan kita bahas kan tentang tadi ya. Ada sangkut pautnya tentang bohong juga. Kita tentang apa? Bahas apa Sekarang berhala dalam pelayanan. gereja. Hah? Berhala dalam gereja. Berhala dalam gereja. Ya, berhala pelayanan. Ini ya. Pelayanan itu bisa jadi berhala. kalau kalian mau tahu, ini nggak nyambung karena apa? Ini sebetulnya kita retake. Iya. Sebelumnya kita udah pernah take ini, cuman ada sedikit kendala dan masalah, Nah. yaitu suaranya hilang. Udah ini kita ngeteh dulu aja deh biar enak. Oke, jadi kita akan retake. Kita akan ngebahas tentang berhala dalam gereja. Oh, berhala dalam gereja atau berhala zaman modern, zaman sekarang lah ya. Berhala. Pokoknya semuanya ada hubungannya dengan gereja Ya, ya. bisa berhubungan segalanya. Jadi kalau bicara berhala kan, Nah, deskripsi dulu dong, berhala itu apa sih? ya definisi berhala itu kan saya katakan bahwa segala sesuatu ya yang menomorduakan Tuhan dah gitu. Oh, dalam hal apa? Dalam hal apapun misalnya gitu. Tuhan mah nggak penting ya kan. Orang itu lebih mengutamakan pacarnya, pekerjaannya, apanya, lalu dan yang selanjutnya bukan hanya menomorduakan Tuhan, dia sampai melupakan Tuhan, ya nggak penting Tuhan itu nggak mau, itu udah berhala. Itu mah murtad kali itu. Ya enggak, maksudnya ada orang kalau udah sampai memberhalakan sesuatu, dia nggak bakal ingat Tuhan. Terus sih, Ke gereja pun nggak bakal ingat, ingat kali berdoa dikit. pun nggak bakal ingat, Ingat mungkin kali dikit. nggak tahu udah itu mah nggak penting, masa bodoh, yang penting ini dulu ya kan, ini dulu. Nah itu berhala. Berarti berhala itu bukan patung doang kan? Bukan patung aja. Kalau yang orang sebagian orang Ya, tahu kan, berhala itu patung-patungan. Benar, definisi berhala kan begitu kan. Kenapa dia menyembah patung? Karena dia lebih utamakan patung itu daripada Tuhan. Dia lebih percaya siapa? Patung itu daripada percaya Tuhan. Tuhan. Mungkin kalau didefinisin berarti semua orang rasanya pernah melakukan itu kali ya. That's right. Itu kanan. Yes, that's left. Maksudnya secara disadari atau tidak disadari. Ya. Mungkin kita pernah melakukan itu. Kyong, Nah. pernah nggak Kyong? Rasanya semua orang pernah deh. Enggak, tunggu dulu. Kalau bicara berhala dalam hal patung, Kyong pasti pernah karena dari keluarga yang dulu begitu. Bener nggak, Kyong? Iya. Emang kan? sembahyang? Dulu gua tiap pagi capek bersihin meja sembahyang. Bangun Emang masih pagi-pagi tiap harus pagi?
Iya kan nyapuin, bersihin bersihin. ya. Berarti lu nggak segenap hati waktu itu layanin dewa lu ya. Berarti lu sama dewa lu juga udah ngeberhalain yang lain tuh ya. Lah enggak, gua mah dulu ateis. Berarti lu sama dewa lu ngeberhalain ranjang kayaknya ya. Mendingan tidur kayaknya ya. Gua tuh dewa gua cuma satu, Sun Gokong. Gua kenal gituan juga dari Sun Gokong. Langsung aja lu gaya-gaya gitu gokong kan itu. Di fase-fase orang rasanya yang sebelum mengenal Tuhan atau belum ada cinta mula-mula atau lagi sayang-sayang sama Tuhan, kayaknya semua orang melakukan hal yang sama kali ya. Bisa, benar. Saya juga pernah melakukan hal yang Ya. sama, di mana kayaknya kebaktian itu kepaksa karena takut diomelin, Iya. malah dijemputin. Jadi udahlah, cuman intinya pengen buru-buru selesai, udah gitu buru-buru nongkrong main. Nah, itu dia. Di situ pasti pernah. Biasanya orang-orang yang seperti itu yang di dalam hatinya itu, kalau saya bilang benar-benar belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi gitu. Kalau dengan lain kata belum mengenal Tuhan secara intim. Kalau orang itu sudah mengenal Tuhan, udah merasakan Tuhan dalam hidup, sudah mengalami perjumpaan, sudah mengalami satu pengalaman bersama dengan Tuhan indah, saya rasa wah, kayaknya hal-hal yang lain kita bisa tinggalkan. Kalau memang ada waktunya jam ibadah pasti kita utamakan ibadah dahulu. Oke. Maka kebanyakan kan kalau jujur nih, ini bukan hanya anak muda, orang-orang tua pun gimana, biasanya cenderung ya jujur aja dalam hati. Kadang-kala nih masih kita dapati bahwa ayo lebih memberhalakan mana nih, ibaratnya kan seperti tadi, lebih mengutamakan mana nih, ya lebih suka mana nih ketika pada saat ada jam doa atau jam ibadah gitu ya kan, lalu ya ada yang lebih dari itu, entah kita hal itu membawa kita ayo pekerjaan lembur bonusnya banyak ya kan, atau ada nih ada pesta di mana gitu. Nah kadang-kadang orang lebih jujur aja cenderung memilih ke yang ini daripada ibadah, karena dengan alasan lu nggak ibadah bisa kapan aja. Kalau kondangan kan dia kawin kan seumur hidup cuma sekali. Ya, seumur hidup sekali. Tetapi kalau saya rasa, ya kalau saya rasa ibadah itu tidak ada yang tidak bisa apa ya? Kalau ibadah itu tidak bisa tolerir, maksudnya begini loh. Ibadah kan nggak malam aja, kan di kondangan biasanya kan cuma malam. Gitu. Kadang ada orang persiapan dari pagi, padahal bukan dia. Kalau Pengantinnya bukan gua. misalnya kita di gereja kita pagi, terus Iya kan paginya ada pesta. pemberkatan, kita ikut pemberkatannya sama ke gereja nggak? Itu kan pasti ada satu paket. Biasa kalau habis kebaktian, beda kalau memang dia memang mempelainya, pasti kan ada ibadah di situnya. Ya kan, kecuali kalau ada orang sampai ninggalin ibadah hanya karena ada pesta, taruhlah bukan keluarga atau pesta yang teman atau siapapun, tetapi kata nih, padahal ibadah ada dari pagi kan, apalagi zaman sekarang ibadah udah 2 kali. Kayaknya gereja-gereja sekarang kayak kebanyakan lebih dari sekali deh ibadah. Maksudnya mungkin kalau kayak lo ada undangan jam 7 malam nih, nah cuman lo biasanya ibadah jam 7 gitu, lo nggak ke gereja, lo mentingin undangan gitu. Iya, Mungkin begitu. ke arah situ. Bisa begitu. Nah sekarang kalau misalnya nih, saya ibadah nih, saya datang ibadah, cuman pikiran saya pengen buru-buru, saya ibadah datang karena ya udahlah Ya, itu ibadah, dia. cuman pikiran pengen buru-buru mau ke Selesai. sono gitu, Iya. mau ada tujuan. Nah itu bukan berhala dong. Bukan, itu sih nggak berhala, tetapi ya udah motivasi Salah aja. Itu udah tidak dengan segenap hati, dengan tidak segenap jiwa lagi. Udah, itu berarti ya udah, kalau bicara kadar persentase ya mungkin cuma 50% lah, gitu. Ya maksudnya ya dikatakan salah nggak? Ya dikatakan salah ya salah, dikatakan bener nggak? Tindakannya bener, tetapi ya begitu. Kata firman Tuhan kan, kita tahu jangan suam-suam kuku, kalau mau panas panas, mau dingin dingin. Mau dimuntahin. Iya. Terus kalau misalnya gini, saya ke gereja nih, saya rutin ke gereja, saya pelayanan ke gereja. Cuma begitu pulang, saya masih masih menghormati atau menghargai. Kayak misalnya ada yang bilang, lu jangan duduk situ lu, nanti suwe lu nggak boleh gitu lu, ntar sia lu nggak boleh gitu, ntar ini Suwe. Kalau sini mah begitu ya banyak ya, suwe. Nah kalau gitu itu termasuk ngeberhalain juga gak? Ya itu udah berarti kita masih memegang
penganut kepercayaan ya itu bisa dikatakan berhala juga. Kayak Sincia dah, malah Kayak nenek moyang apa gimana. Sincia besokannya nggak boleh nyapu lu, ini Ya, ntar itu bisa iya, sial lu. termasuk. Itu termasuk berhala juga. Termasuk lah. Termasuk karena kita lebih takut daripada itu daripada takut sama Tuhan. Tapi saya ngejalaninnya bukan karena saya apa, maksudnya ya tradisi aja lah, oke lah ikutin aja lah gitu. Ya, sekarang kalau bicara soal tradisi, kita lakukan itu karena kita percaya gitu. Tradisi itu ada kan karena dipercayai bahwa itu terjadi. Itu salah. Salah lah. Kalau misalnya ke gereja dengan tujuan tertentu, Salah. misalnya mau cari jodoh, kan jodoh di tangan Tuhan ya. Salah, Kyong-kyong, gue tusuk di pegang. Bener. Kenapa ada? Gue cari Tuhan ya, bener. Cari rusak kita di mana nih? Kan sudah bilang pokoknya. Hati-hati ya. Kadang-kadang di dalam gereja itu, nah itu dia tadi kita bahas berhala itu bisa ada juga berhala. Oh, Ya, jadi pacar kita yang di gereja itu jadi berhala. bisa, Ah bisa ya? bisa lah. Wih parah lu Kyong lu. Lu bakal baca lu parah lu. Berhala pacar ya. Ini pernah kejadian ya. Saking dia cintanya sama pacarnya bilang sama mamanya, "Mah, saya mau ke gereja." Tetapi nggak ke gereja. Tapi kan kita juga nonton. Nonton. Iya, tapi kalau dibilang si Kyongnya betul motivasinya tapi jadi ada gitu, kita jadi rajin ke gereja. Memang tujuannya karena pacar, Nah. tapi kita jadi rajin ke gereja. Nah, emang itu udah jadi pacar lu apa belum? Jadi doa bareng tiap hari. Yang ada nggak jadi ninggal kabur itu mah lagu lama ya anak muda pernah kan ngincer cewek di gereja tiba-tiba cewek itu kagak mau sama lu ya kan atau cowok itu gak mau sama lu akhirnya lu baper merasa gak enak akhirnya lama-lama walaupun aku masih tetap ke gereja tetapi eksistensi ke gerejanya dulu sering misalnya ada ikut rebu doa konser pelayanan lama-lama lepas satu aku cukuplah hari Minggu aja ke gereja bener gak pasti kayak gitu ntar lama-lama semakin dia ternyata cowok atau cewek yang aku suka sama cewek lain atau cowok lain kayak drama Korea semakin kayaknya lama-lama 2 minggu sekali dah gue ke gereja. Pindah gereja. 3 minggu sekali akhirnya lama-lama goodbye. Aku nggak kuat. Pindah gereja. Gitu ya. Tapi kan gua tetap itu. Malah nambah. Itu Gua nggak ngomongin lu. Gua merasa ngomongin. Gua nggak ngomongin lu. Ini kan kita perumpamaan yang lu bilang. Gua nggak ngomongin lu. Iya mah berasa, tapi ini kenyataannya memang Iya. banyak orang seperti itu. Memang kenyataannya Kyong gitu. Cuma kita nggak ngomongin lu, Kyong. Gue minum dulu. Sama sekali kita nggak ngomongin waktu lu sama pacar lu. Terus kalau motivasi yang lain misalnya gue mau ke gereja, gue jago nih main musik nih, gue pengen pelayanan, pengen orang-orang lihat. Oh. Itu motivasi salah nggak? Apa jadi Itu berhala juga nggak? salah. Ya, ini berhala nih ya. Saya kasih tahu Oh, berhala. bener ada berhalanya juga berarti. Bisa. Pelayan Tuhan. Bisa. Jadi berhala itu banyak nih ya. Misalnya kayak tadi. Cewek kita atau pacar kita bisa jadi berhala gak? Bisa kayak tadi. Gitu. Kayak tadi. Iya. kayak tadi dah ya. Lu pernah kesembur kopi panas nggak kok? Gua jangan ikutin dia bilang, kayak tadi dia bilang begitu. Gua salahnya di mana? Kan ini kopi panas kan. Kadang ada orang tanpa disadari cewek itu bisa jadi berhala. Awalnya waktu belum punya pacar atau belum punya cowok atau belum punya cewek, dia rajin doa puasa, rajin ke gereja, rajin melayani, rajin segala macem dalam pokoknya di gereja dia aktif. Tetapi ketika dia punya pacar, waktu segala macamnya dia tinggalkan hanya untuk pacar itu berhala. Parah ya cewek ya. Adam juga jatuh gara-gara Hawa. Nah itu dia Parah. makanya. Enggak cuma Coba Hawa Gitu loh, diserangkan lo. Enak aja lo gara-gara awal enggak ya. Saya nggak ngomong gitu ya. Ini si Jam-Jam nih pelajaran dari mana kali lo. Aduh. Hawa dijebak sama ular. Iya. Ditipu daya sama ular. Iya. Terus dia nipu lagi si Adam ya. Enggak lah. Dia ngajak si, ya gua nggak tahu dan ya, gua jadi kenal. Jangan itu ini pembelajaran ini ada Ini pembahasan. pembelajaran. Pokoknya ini pembahasan dan nanti lah. Ini perkara si Adam sama si Hawa masih ular urusan nanti aja lah. Sekarang batasnya gini loh Heri. Pembatasnya adalah ketika saya menganggap cewek itu sebagai motivasi atau bukan saya, kita menganggap cewek itu sebagai motivasi atau kita menganggap cewek itu sebagai berhala. Itu kan pembatasnya sulit dibedain tuh. Tipis kayak tisu. Iya, halus. Tipis. Iya benar. Halus kayak bulu hidung. Nah itu
kita juga nggak bisa ngenilai itu dong. Betul. Nah, mau Tetapi yang menjadi pasti ada perbedaannya lah, pasti akan menyolok gitu ya. iya Mencolok. Pasti akan ada. Sekalipun sepertinya susah dan sulit untuk membedakan mana motivasi, mana berhala. yang gitu. paling terlihat. Yang paling terlihat, yang pasti kalau udah bicara mengenai berhala, ya, kalau udah mengenai ini mau masuk. Ini berhalanya Bang Geri nih, kita tampilkan langsung ya. Nggak boleh kasih di Ini kita tampilkan langsung berhalanya Bang Geri. Kalau berhala pasti konotasi negatif. Nah, ini berharap berarti ya. Nah, Ini berharap. Nah, berarti kalau dia berharap buat gorengan. kalau dia bikin buat gorengan nih. Enggak. buat positif berarti bukan berhala. Bukan. Berhala itu pasti konotasinya negatif. Pasti namanya berhala, orang itu pasti akan namanya walaupun dia bukannya dia untuk cewek itu apa gimana, tetapi pasti akan ada negatifnya. Tapi Pasti susah kelihatan. susah menilai ketika seseorang berubah dengan kita nganggap misalnya gara-gara cewek. Saya berubah jadi saya rajin ke gereja, saya jadi rajin apa untuk ke gereja gara-gara cewek itu. Tapi banyak perubahan positif dari saya. Masa itu tetap berhala juga? Oh, kalau itu enggak, kalau seandainya itu sampai Cuma tetap kalau sekalinya saya putus sama cewek saya nggak gereja lagi. nah itu dia. Tapi kan pada saat itu banyak positif yang berubah Itu dari kalau cari saya. pembenaran diri. Iya, nggak bisa juga. Parah lo. Nggak ada abu-abu di dalam Tapi Tuhan. saya- Karena gue belain dulu. Nggak ada abu-abu. Kasih tahu ya, tapi di sini ada orang seperti itu, walaupun nggak jadi sama tuh cewek bagaimana, dia tetap bertahan atau sama pasangan tetap bertahan. Hebat lu Kyo. Ada yang seperti itu di sini. Tapi- Ya, itu sekarang. Ya, dia udah insaf. Ada nggak? Bener nggak? Ada, di gereja dia kita. udah insaf, dia udah Bukan insaf. satu dua orang aja. Dia udah insaf. Dia udah insaf. Tapi lo lagi ya dibilang ya kayak kemarin nih diserang soalnya. Ada. Tapi Dia udah kalau insaf. kalau seandainya ada seperti itu, lalu dia ninggalin gereja lokal dia atau dia nggak mau itu pun tetap itu salah. Walaupun awalnya dia termotivasi baik. Bukan ini loh. Ini kalau yang mungkin kalau orang sekarang bilangnya ini berhala positif. Mana ada berhala positif. Namanya- Saya udah bilang itu pembenaran Iya. diri. Namanya Tapi saya jadi misalnya saya jadi nggak benar gara-gara saya pacaran Nah, sama dia. begitu putus gak bener lagi. Bukan, ini belum masa ke tahap putus dah. Ya, Tapi selama saya pacaran dan dekat saya jadi benar, saya ke gereja, saya rajin, saya nggak ngobat, saya itu nggak minum bucin. apa. Bucin. Tapi kan positifnya ada loh. positifnya kayak. baik, benar. Iya Itu benar. lah. Membawa positif. Bucin positif. Itu Tapi berhala positif dong. tunggu, nggak ada berhala. Nanti ya, tahap berikutnya kita ada pembahasan lain. Tunggu. Ini Nah, saya- bayangkan kalau udah putus, masih bisa begitu nggak? Ya belum tahu kan, belum kejadian putus apa kagak. Lu dulu. Ya. Namanya berhala. Yang tadi namanya berhala, dia pasti konotasi negatif. Dengan kata namanya Emang, berhala, udah berhala, menduakan Tuhan. ya, namanya berhala udah pasti gitu. Nggak mungkin, itu bukan berhala. Selain dari itu bukan berhala. Itu motivasi. Itu Gue udah nggak bisa Motivasi yang belain lu salah. lagi kan, udah habis. Ya. Itu cewek yang memberi motivasi. Tapi- bukan Tapi kamu. saya jadi positif. Iya, dan itu Ya, itu berubah. motivasi. motivasinya bukan jadi berhala. salah. Ya berarti bukan berhala dong. Bukan. Tuh. Berhala itu menduakan Tuhan. Berhala itu, jadi kalau kita berhala misalnya berhala sama cewek, lalu ketika kita itu, kita lalu pokoknya demi cewek udahlah kita nonton dulu. Iya, nggak nggak usah ke gereja. Kan Kita Nggak ada, usah pelayanan. ada lagunya, hidupmu berhala. Kalau ku harus berjalan. Oke, sekarang itu masalah, oke lah, udahlah, kita udah jangan bahas gini lagi lah. Sian dia tuh sampai tutup. Iya, betul. Kalau Bukan- bisa Biar nggak ketahuan mukanya Jom, kalau ya, jalan. Nah, tadi kan berhala kan cewek kan tadi Oh. kan. Terus tadi apa? Pelayan. Soal pelayanan. Pelayanan. Hobi atau Berhalanya kemampuan dah, kemampuan. Berhalanya skill. pelayan deh. Kita Pelayan. ngomong berhalanya para pelayan Tuhan. Berhala para pelayan Talenta. Tuhan. Bisa tadi. Itu skill bukan skill Iya. ya. Ini skill. dia mau Skill. one man show. Iya, itu Nah. tadi itu bisa. Misalnya kayak, Talentanya. berarti kayak Kamu dong serba bisa. kayak lu juga bisa berhala dong, lu jago ngedit, jago kamu lihat nih karya gua nih. Iya. Itu juga Itu bisa. mah lu, buat Jom. proposal kerja nanti. Nah, gitu kan orang kantor kan pasti minta. Jadi harus buat dari Bukan sekarang. kalau di gereja. Nah, ini Nih, loh. berhala Berhala pelayan deh. Kita lebih kerucutin lagi, Iya, berhala para berhala. pelayan Tuhan. Berharap para pelayan Tuhan adalah ketika dia melayani, ya dia seperti tadi dia merasa bahwa diri dia paling hebat,
dia one man Udah kayak show. Tuhan. Ya, dia pokoknya pengen dipandang, Taunya dari mana? Kan Ya, tujuan saya pelayanan. hormat, ya. Kan Orang tujuannya pelayanan. Nah itu tuh berhala itu. pelayanan Cincin. pelayanan itu orang yang pasti kita bisa lagi melihat pecah. lah ya. Kalau nih ya, jujur aja nih para yang terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja manapun, ketika melihat apalagi dia seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan juga, pasti di antara semua para pelayan akan terlihat mana yang punya motivasi salah. Itu pasti. Kenapa? Karena kita punya hati nurani, Ciri-ciri yang paling terlihat deh. pengen tampil terus, ya kan, dia merasa Agak tampil ngambek. iya, dia merasa bahwa dia lebih dari yang lain, dia lebih dari yang lain. Maunya dia semua. Kalau nggak tampil nggak ke gereja gitu. Nah itu Bisa apalagi jadi. gitu. Itu bisa. Gak ke gereja ngambek. Nggak, saya cuma nanya, saya kan nggak tahu kalau Bener. oh berarti maksudnya Gini, maunya dia dihormati. Harusnya dia yang terlihat Akhirnya itu semuanya. jadi berhala buat dia. Dengan kata bahasa sekarang, dia mencuri kemuliaan Tuhan. mencuri kemuliaan Tuhan itu berhala juga. Iyalah. enggak? Iyalah kamu Harusnya kan ada ada kasus Tuhan. Harusnya kan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Iya. Tuhan. Tapi kita ambil sendiri buat kita. Berarti lu mau jadi Tuhan. Berarti lu Tapi mau kan jadi gue berhala. jago, mainnya gue bagus, gue bener nih. Jadi puji-pujiannya jadi bagus, musiknya Ya, jadi tetapi- enak, singernya jadi Tetapi bagus. tujuan kita lakukan itu supaya kita disenangi orang. Gila di gue. Oh, iya, Itu. iya, iya. Jadi orang Aja bukannya dibuang. Jadi orang Bukan itu dibuang. ya. Jadi orang itu Saya cuma bukannya nanya, kenapa saya mulu sih ya? Kan Lucifer dibuang gara-gara kayak begitu. Iya. orang bukannya senang, bukan memuliakan Tuhan. Jadi, wih, iya lu si Richard lu mantep ya. Widih. Salah bukan. Kalau nggak ada Jangan aku main drumnya Richard sedikit. nggak punya. Si Richard jaga lu main drumnya. Tapi kok begini gue dari tadi. Bukan gitu. Dia kalau gua Richard nggak main drum, ngegebuknya tuh kayak kayaknya. Kalau misalnya Enggak, yang mainnya gitu. biasa aja gini-gini, cuman yang penonton, ih, dia bagus loh, gue pengen ke gereja inilah. Itu Kalau dia jadi siapa- berhala, siapa dia tahu salah. Itu kayaknya Siapa? si jemaatnya yang berhala dia ke gereja Iya. karena mau ngeliat si pemain musik atau El atau singer. Iya. Lu di tempat saya ada yang cakep Atau dong. cakep ah. gitu. Beda loh, berhala mengidolak, ya mungkin dia Sama lebih aja. cenderung ngefans Dia kan mau ke ngefans. gereja gara-gara itu orang, bukan gara-gara Tuhan. Idol itu kan juga sama. Idol yang bahas kaki gigi. Idol. Dodol. Dodol, odol. Idol itu dalam bahasa aslinya itu adalah kan boneka yang dijadikan berhala sebenarnya. Oh, so tau. Bener. Itu dol. Bener. Dol boneka. Iya, idol itu juga sama. Idol itu adalah mengidolakan. Itu internet, iPhone, internet Oh phone. Tuhan. Idol, ya. internet dol. Ya. Udah Bahasa bahaya. Inggrisnya aja begitu, doll, boneka. Enggak, bukan, tapi memang di dalam unsur kata bahasa idol itu, idol itu adalah ada unsur berhala atau karena kita mengidolakan seseorang. Mengidolakan siapapun itu berarti kita sama juga. Makanya di dalam 1 Korintus Paulus pernah dengar, jangan kau bilang aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, ya kan? Sebenarnya kita ini adalah satu tubuh, kata Paulus mengatakan bahwa apa? Jangan mengidolakan, jangan dengan kata ketika seseorang mengidolakan ya sesuatu, maka akan menjadi berhala dalam hidup Iya. kita. Oke, nanti dosa siapa? Gambar patung. Iya. Ingri babang. Nah, itu kan ada di otak. Nanti yang dosa siapa? Udah Dosa berapa? yang mengidolakan atau yang diidolakan? Ya orang itu yang salah lah. Yang Yang mengidolakan mengidolakan. berlebih. Idolakan, iya. Maksudnya Masa yang mengidolakan. diidolain jadi salah? Enggak, maksudnya kalau ngidolainnya secara berlebih mungkin. ya, itu itu yang salah. Enggak, sekarang Ada orang ini loh, idola sama panutan beda loh ya. Kan ada nih, Kalau panutan nih saya pengen kayak dia. Panutan itu beda hal yang suaminya Teladan. suaminya bunutan. Betul. ada nih. Iya. Kalau di tempat yang lain kan ada yang kayak Panutan gini tuh nih. bukan buat kelapa. Apa sih? Ah, belum dapet kan lu. Ada kalau di tempat lain tuh kayak nyari pendetanya nih, khotbahnya bagus nih. Oh, dia pelayanannya di sini, dia pindah ke Oh, berarti itu sono. keberhalain pendetanya. Iya. Dia pendeta ini lagi pelayanan di sini, dia Oh, pergi itu gereja Nah, yang itu salah. lain. mengidolakan Itu itu, salah. memberhalakan Ada nggak dia. sih yang ngidolain? Ih, di sini penerima tamunya ini nih, gua kesini aja dah gitu. Kayaknya lu. Dia dari
dari kemarin kayaknya ada sesuatu Atau dengan nggak, penerima tamu. atau kan idolanya, kolektannya sini nih, gue seneng nih sama dia nih, gue Cuma datang yang ke dua sini lah. itu dari kemarin nih. Nggak ada. Penerima tamu sama kolektan. Misalnya, ini kan misalnya, kan Ada lain. apa Cat dengan penerima tamu dan kolektan? Saya menanya sama Kerry nih, Kerry sebagai, ini saya ngelihat Kerry sebagai sosok gembala di sini deh. Sebagai gembala, sebagai pemimpin. Sosok, emang gua setan, sosok. Sebagai gembala sidang di sini, kalau seandainya Kerry tahu nggak yang mana yang orang pelayanan untuk tampil diri sendiri sama yang enggak? Bahaya, jangan ambil. Itu milik Tuhan, Pi. Iya. Enggak, Kerry tahu nggak maksudnya si pelayan Itu yang kan menghakimi, nggak boleh. enggak, maksudnya kurang lebihnya aja deh. Di sini nggak ada lah, sini baik-baik semua. Oke, misalnya seandainya saya ganti Lu deh. sih menjebak. Saya seandainya jangan di sini Ih, dah. itu Kalau misalnya bahaya. sebagai pendeta, Kerry bisa ngelihat nggak? Ya Pasti bisa lah. lah. Motivasinya kan terlihat. Pasti ada. Oke, Oh, seandainya Kerry tahu dan Kerry lihat, masih tetap dikasih pelayanan apa enggak? Ditegor dulu dong, dikasih tahu. Oke, kalau motivasinya Dibalas. tidak berubah, Iya. berarti intinya kan ya Kerry tetap memegang teguh kepada apa yang benar ya benar, yang Tapi- salah ya salah kan? Iya, Tapi tetapi biasanya Cat, orang yang melayani untuk diri sendiri atau untuk Tuhan udah terlihat, dan itu nggak akan bertahan lama. Yang melayani untuk diri tetapi sendiri. kalau di gereja, maksud kalau gini, kalau Pasti ada kekecilan. kalau Tapi masih Kerry bukan lah ya, kan Kerry tahan lama. kalau masih Lu kira genteng, jualan genteng tahan lama. habis akalin, tahan lama. misalnya sebut merek. kita Bayar kalian. kita pelayanan jadi pekerjaan, misalnya nih gue mau ngelayanin, emang itu pekerjaan gue, salah nggak? Kan ada yang pelayanan dibayar kan, Iya. jadi itu jadi Salah pekerjaan sih. dia. Salah sih enggak. Misalnya dalam hal apa? Pemusik gitu ya. Nah, banyak kan pemusik WL singer dah ya. Sebenarnya yang sesungguhnya pelayanan bukan jadi pekerjaan. Pelayanan itu adalah Namanya- kehormatan. Kehormatan. Nah, itu dia. Kalau nih ya, Nih ya, tar dulu nih ya, ada kue nih. Nah, Tuh, makan- aduh. makan udah. Dia mulutnya nggak bawel nih, Iya. bukunya. Ogut ngomong dia diam, Iya. ya kan gitu. Iya, benar. Nih namanya dia bilang apa? Dia mau jadi pemain atau pelayan Tuhan. Kalau dia mengatasnamakan aku melayani di gereja situ, tetapi mengharapkan bayaran, itu bukan pelayanan. Ya, Pelayanan itu apa sih bukan. kayak? Nah, arti pelayanan Hamba. adalah pengorbanan arti sebenarnya. Betul. Bukan mbak. Ya, kalau tadi idol kan saya bilang apa tadi, bahwa jadi idolakan seperti patung atau boneka, ya benar lah, ya kan, dalam itu. Nah, kalau pelayanan itu arti sebenarnya bagaimana itu adalah pengorbanan. Tidak ada pelayanan yang tanpa pengorbanan. Betul. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati makanannya, amin. Ya. Tapi dibayar kan? Hah? Pengorbanan, kita yang memberi. Iya, betul. Kan tapi kan Itu sekarang setuju. banyak yang Kenapa yang sekarang bayar. pemusik dibayar sama gereja? Nah, itu dia. Itu hanya Makanya menjadi salah motivasi pelayan Enggak. sekarang. bukan apa? Itu hanya penghargaan saja gitu loh, dan tidak apresiasi, tidak memberikan tarif atau memberikan apa, meminta tarif gitu atau bayaran dengan tinggi atau gimana. Dikasih puji Tuhan, nggak dikasih pun nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau seandainya itu menjadi satu pekerjaan, itu bukan, oh itu real, nggak pernah nafsu banget lu sampai patah gitu, buset. Oke, berarti yang menjadi pembeda si motivasinya juga menjadi pembeda ya. Pastilah Enggak. motivasinya karena nyari Cen. uang. Ada dua nih, yang pelayanan biasa, yang cuman per ibadah, ada pelayanan yang namanya full service. Full service tuh dia ngelayanin dari Senin sampai Pelayan Minggu. itu waiters no, yang ada di itu. Misalnya kayak dia Restoran. ada acara gereja mana diundang, dia ikut. Itu full Nih. service. No, di dalam istilah, Wah, nah semua ini sama. saya kasih tahu, makanya ini bahasa orang-orang gereja yang, maaf kata nih, banyak pola pikir. Ada yang bilang, lu kan full time, part time gitu kan. iya. Di mata Tuhan nggak ada yang seperti Sama itu. semua. Kerja di anggur dari pagi sama sore, bayarannya sama. Nggak ada. Sore cuma beberapa jam. Sama. Jadi itu hanya istilah orang saja, bahasa sekarang. Berarti kalau orang yang sambil bekerja melayani berarti dia part time? Enggak juga. Ya kan, memang dia pekerjaannya di situ. Memang ketika Tuhan bilang kalau kau bekerja yang benar.
orang malas nggak boleh makan. Paulus bilang begitu. Berarti bekerja salah nggak? Ya kagak. Karena itu. Tapi ketika kita dijadwalkan untuk memang ibadah melayani, ya kita konsisten, gitu loh. Kita bertanggung jawab. Itu harus seperti itu. Seluruhnya kepada Tuhan. Ya, jadi itulah yang harus kita pikirkan bahwa ya pokoknya itulah. Kalau lagi mikir, lagi makan nggak bisa mikir. Kalau pelayanan berlebihan, Pelayanan karena berlebihan ada juga pendeta salah. nih yang ngelayanin sampai nggak pulang-pulang, lupa anak, lupa istri. Salah. Itu bukan pelayan berlebih, Iya. tergantung lihat lagi Itu motivasinya. mah minggat kali. Dia kan pelayanan ke Motivasinya pendalaman nih. Ah. Misalnya ada suku tertentu, Oh, itu dia dia penginjil, emang beda, dia berbeda. nginjilin. Penginjil Sampai nggak, Penginjil, tapi itu kan berbeda. Emang istri sama anak ditinggal, Ya, anaknya itu nggak naik salah. kelas. itu salah. Tapi pada umumnya penginjil bawa bininya. Iya, biasanya begitu. Karena Kalau anaknya dia masih sekolah. kalau dia penginjil murni, dia akan bawa semua keluarganya. Biasanya kalau seorang penginjil, biasanya mereka itu belum Paling ditinggal sewaktu-waktu Iya. aja. biasanya pada umumnya mereka bawa keluarga, sekalipun belum bawa keluarga nggak bisa. Misalnya mereka biasanya sih belum punya anak, biasanya suka begitu. Biasanya makanya penginjil-penginjil itu mereka yang penginjil biasanya kalau udah tua terus sekalian anaknya udah besar-besar ditinggal. Biasa begitu. Atau mereka yang masih muda-muda. Itu biasa begitu. Berarti kalau kayak ini balik lagi, kalau misalnya saya datang ke gereja, kalau pas saya pelayanan doang, kalau enggak saya nggak pelayanan, atau saya ada acara apa, saya datang kalau pas pelayanan doang, kalau enggak datang, berarti itu Bisa. termasuk ngeberhalain juga. Iyalah, bukan Bukan cuma bukan berhala, itu. tidak ada lagi dia ketundukan otoritas Iya. kepada gembala. Udah ngerasa dia yang melebihi. Kalau gua nggak pelayanan, gua nggak ke gereja. Itu namanya jemaat lu, kompromi. luar biasa itu. Iya. Kalau ikut nyerang gua. Itu mah tidak ada ketaatan di dalam Misalnya nih, dirinya. saya minggu ini ibadah pelayanan nih Heri. Terus saya datang dong pelayanan. Minggu depan misalnya saya nggak ada jadwal pelayanan. Saya tapi diajak pelayanan di gereja lain. Kan misalnya udah keluar nih. Oke, saya ternyata minggu 1, 2, 4. Misalnya minggu 3 kosong nih. Saya diajak pelayanan ke gereja lain. Terus Oh, saya datang. berarti dia pelayan terus di minggu 1, 2, sampai 4 dia pelayanan terus. Iya, minggu ketiganya saya kosong Hebat nih. banget, dia serba bisa di dalam gereja itu, dia melayani terus. Ini Gak ada lagi jemaatnya. Ini misalnya jangan serang. Karena nggak ada. Jangan serang aku dulu, Mbak. Iya, enak kali dia pelayanan udah melebihi gembala dia. Misalnya ini pemusik deh. Pemusik. Misalnya saya deh pemusik. Oke. Saya main di minggu pertama, Hanya bertobat. kedua. Berarti bukan cuma Ini saya. belum kelar Ya. ngomong. Minggu ketiga saya nggak ada pelayanan nih di Ya. sini nih. Saya pelayanan di gereja lain karena Ya. diajak. Itu saya salah nggak? Salah. Kan saya nggak Ya pelayanan. mungkin sewaktu-waktu boleh lah. Tapi kalau menurut pandangan saya nggak tahu ya Bapak Gembala. Menurut pandangan saya salah kenapa? Aun Badi. Waduh. Justru pada saat tidak ada pelayanan, saatnya dia dilayani, dia harus menerima duduk diam, dilayani beribadah. Nggak Tapi salah saya harus diminta buat diminta. pelayanan. Sewaktu-waktu Nah, mungkin kayak oke, begini saya sekali-kali. Iya. Sekali-kali mungkin boleh. Tetapi kalau udah setiap bulan, setiap ada kosong dia keluar. Iya, itu. Nah, itu jitak saja. Tapi kalau di gereja yang sempat gua kenal, Ntar dulu, ini jawab dulu nih. Saya senang kayak gini nih. Iya, maksudnya Apa apa? kayak apa itu? Sudah mulai memikirkan yang nggak benar jadi senang. Ngaku dia. Bukan saya seandainya, saudara-saudara. Saya tidak mungkin menyebutkan namanya di sini. Oh, Saya hanya ada ya? mewakili. Berarti ada ya? Ada. Kita japri aja. Enggak lah, ini cuma Bahaya dosa tuh. Enggak, bukan daerah sini. Pasti saya tahu. saudara-saudara ini cuman Daerah kota. berandai-andai ada kejadian seperti ini. Itu tuh gimana? berandai-andai. Kita termasuk memberhalakan salah atau tidak? Tolong Salah. dijawab. Salah. Jadi kalau seandainya kalau kita melayani gitu di gereja lokal itu adalah kalau dalam bahasa teologinya itu adalah payung. Payung, ya gereja lokal itu adalah payung. Payung di mana Ya. tempat orang itu berlindung. Umbrella. Jadi apapun yang terjadi, hujan, panas atau gimana pun, kita harus tetap di bawah payung itu. Dan kata sekalipun ada pelayanan atau tidak ada pelayanan, ya kita harus tetap bernaung di bawah satu gereja itu. Nah, ketika kita mulai, misalnya di sini ada ibadah sekalipun tidak pelayanan, ya ini kebaktian nih. Oh tapi gue nggak ada pelayanan. Belajar Terus tunduk. gue diundang pelayanan ke sana.
Sedangkan di sini tahu rutin kata tadi ya, setiap bulan minggu ketiga saya kosong gitu kan. Saya pelayanan di sini. Udah bagus. Itu udah nggak bagus. Padahal sama-sama ke gereja dan sama-sama Sama pelayanan. aja. Di situ tidak ada tujuannya Ketundukannya apa. udah nggak ada. Membantu. Oh, tapi membantu Masa membantu seterusnya? Membantu perekonomian. Membantu. Enggak membantu, Iya, iya. membantu. Berarti motivasinya udah lain. Membantu ya apa? Tujuannya Saya membantu. percaya tujuannya membantu gereja sini, tetapi hidupmu menjadi batu sandungan di sini. Kenapa? Ya, karena Ya orang kan Pasti lihat dia kok dikeluar melulu. jemaat yang lain akan melihat. Komplain lah. Oh. Dan para pelayan yang punya mata, emang mereka buta. Pasti kan nanya, loh kok begitu? Ya kan, pasti akan menjadi nanya. Sekali-kali Untuk- oke. Untuk apa jadi berkat di sana? Dan kata di Di sana, rumah sendiri tapi di jadi rumah batu sendiri sandungan. iya, begitu loh. Itu sangat salah sekali. Jadi nggak boleh Kalau begitu ya. iya, kalau seandainya memang hanya sekali-sekali dan ada momennya yang begitu besar, itu mungkin ya bisa kalau sekali mungkin setahun sekali atau berapa tahun sekali atau gimana ada acara itu mungkin masih it's okay. Kenapa saya katakan gini, toh kalau kita melayani kita bilang pelayanan di sana gitu ya, apakah benar-benar itu murni kita melayani juga, kita kan nggak tahu. Itu yang susah. Di sini pun Hanya dia di sini pun pasti akan banyak hal-hal yang dibutuhkan atau yang kita lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan, sekalipun kita duduk diam atau menjadi seorang jemaat. Ya seperti tadi kata Kalala, ya di sini kita dilihat bahwa orang itu tunduk atau tidak gitu, otoritas. setia atau tidak. ada otoritas. Karena kalau bicara seorang pelayan Tuhan, kembali pembahasan yang sebelum-sebelumnya, namanya pelayan Tuhan itu harus dituntut. Kalau bicara mengenai tentang peraturan gereja, yang pertama adalah kesetiaan, Betul. disiplin, itu Taatan. harus, dan ketaatan itu nggak bisa dipisah. Ya kalau bicara hal kerohaniannya itu dia dituntut hidup benar menjadi berkat. Tetapi dalam peraturan gereja, ya itu yang harus dipegang. Misalnya kayak gini nih, kan Nggak kalau bisa. di gereja yang sebelah tuh, ya kan kalau misalnya dia Belum pelayanan, jadi. Gereja sebelah mah nggak jadi, belum jadi. dia kan pelayanan misalnya pelayanan ibadah ketiga, Ya. dia harus ibadah dulu di ibadah pertama, kalau nggak ibadah kedua sebelum pelayanan. Jadi kan sebelum pelayanan di ibadah, misalnya dia nggak ada pelayanan, dia ibadah di gereja yang itu jam pertama ibadah pagi, terus sorenya dia pelayanan di tempat lain, pelayanan di gereja lain, itu nggak apa-apa. Iya. Kalau rutin enggak? Ya kan dia dapat PK misalnya. Ya nggak bisa, itu seperti tadi lagi, tetap Setiap nggak bisa. setiap dia nggak ada pelayanan ke gereja di gereja dia, Udah lebih nih baik ya. suruh dia kerja di kafe-kafe, pemusik yang sekuler. Nih, saya Jadi kasih tahu. pekerjaan. Kasih tahu ya Buat kepada Tuhan. jemaat semua. tapi kan dia tetap ibadah di gereja dia. nggak Itu bisa. untuk menutupi biar dia nggak salah aja. Jadi gini loh, Jadi terlihat rohani. sistem gereja nih, gereja orang Kristen, sistem pengajaran atau gereja itu sistemnya itu penggembalaan. Ya, penggembalaan atau seperti kekeluargaan. Makanya ketika jemaat, kenapa maaf kata ya, kenapa agama Kristen berbeda dengan agama-agama lain? Maaf, agama-agama lain mereka kata dia mau beribadah ke tempat mana aja bebas. Bener gak? Ya, dengan seperti saudara kita, dia mau nanti di gang sini, nanti di sono, bebas dia mau kemana. Tidak berjemaat di tempat satu yang tepat gitu. Kecuali mungkin kalau di rumahnya dekat atau gimana. Tapi mereka bebas. Karena mereka sistemnya bukan kayak kita. Kalau kita memang sistemnya itu pengajaran dan penggembalaan. Bedanya begitu loh. Makanya kekristenan itu, kenapa kita harus setia di dalam sebuah gereja lokal? Karena sistemnya seperti itu. Pengajaran dan penggembalaan seperti dalam keluarga. Di situ penting. Berarti ini berhala ini sebenarnya luas banget ya kayak cakupannya. Segala macem pun kalau ya itulah yang kadang yang susahnya ya. Ketika kita ya termasuk saya lah salah satu yang kita dapat pelayanan mimbar itu kayaknya lebih susah ya dibanding yang biasa-biasa ya, Iya. karena apapun Nih ya, melenceng dari pasti. Seorang pelayan itu hati-hati. Kadang-kadang tanpa disadari bahwa kemampuan yang kita miliki, saya katakan demikian lah ya supaya sederhana gampang, kadang-kadang itu bisa menjebak kita menjadi berhala.
seperti tadi kata Keong-keong atau Pak ketika jadi pemain musik ataupun menjadi pengkhotbah, ketika kita udah terlalu sibuk dalam hal ini, kita mengejar hal ini, lalu kita sampai lupa berdoa, gak usah jauh-jauh dah, lupa berdoa aja dah, itu udah berhala, Lu kan perlu diisi. ya kan? Tapi kalau Seorang pendeta masa lupa berdoa kalau dia Seorang melayani? pelayan Tuhan gak Harus punya doa pribadi, duduk itu diam. bukan seorang pelayan Tuhan. Betul. Seorang pelayan Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan Duduk dan diam pelayanan Tuhan. dan pelayanan itu menjadi sesuatu yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, maka orang itu harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi dia nggak Kalau punya- sampai dia sibuk mau pelayanan sini sana sini sana sini sana sini, apapun profesinya, apapun talentanya ya, apapun itu, Profesi. itu udah it's wrong. berarti itu kan Big pelayanannya wrong. masih diberkatin dong. Tuhan bela kan seperti kemarin, Tuhan bela pelayanannya. Tuh yang Tuhan bela pelayan. Tuhan nggak mau menghancurkan karena itu pekerjaan Tuhan. Tidak ada di dalam gereja dia. Weh, ya kan jemaat saya itu nggak boleh. Kalau dia hamba nolak Tuhan. pelayanan boleh nggak? Hah? Misalnya dia di pelayanan sini, terus dia enggak lah gue Nggak apa-apa kalau memang kita melayani di saya sering begitu. kan itu bukan yang menolak apa Oh beda dong. apa yang saya Tuhan suruh. saya menolak pelayanan di luar karena saya ingin melayani di gereja lokal saya gitu. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, saya menolak-nolak, baru itu nggak boleh. Kan saya nggak saya nggak salah karena saya ingin fokus di gereja lokal. Kalau seandainya bentrok gitu, apalagi sampai bentrok, saya akan lebih milih gereja lokal dong. Oke, berarti biar Itu gimana pun harus. terutama yang harus jadi prioritas adalah gereja lokal dulu. Iya dong, Iya harus dong. Beresin Gimana, dulu Bang? rumah lu sebelum lu beresin rumah orang. Nah, Itulah jadi intinya. itu lagi pokoknya apapun lah ya, apapun, baik dia punya talenta, skill apapun, udah kalau sampai pokoknya udah nggak usah jauh-jauh, udah kayak tadi udah nggak punya doa pribadi sama Tuhan, itu udah berhala. Untuk cari Salah. tahunya, misalnya kalau saya sebagai pemusik deh, misalnya yang panjang masih untuk cari tahu bahwa kita ngeberhalain pelayanan kita atau enggak itu dari mana sih? Saya Ya. sebagai pemusik nih, misalnya, Asal dari tadi Babi udah bilang, contoh paling mudahnya lah untuk cari tahu, untuk koreksi diri sendiri sebenarnya pelayanan gue ya lu ini. pengennya tampil melulu, nggak peduli orang lain, mau nggak kasih yang lain. Dan yang kedua, Cari pelayanan itu juga salah. ya itu lain. Itu lain lagi. Lu cari pelayanan, ya butuhnya PK sampai dia bikin share WA kan. Kalau yang mau butuh pelayanan hubungi saya ini nggak Itu boleh. salah juga. Kalau Itu cuman yang jadi berhak. kayak bintang tamu Tapi nyanyi maksudnya satu kalau dua kita pengen tahu diri kita Beda sendiri, kita itu bisa. termasuk pelayanan. Kalau beda Kyong, jadi kamu itu harus bisa bedain. Ini belum kelar ini, entar dulu. Ini Kyongnya makanya. Gua tusuk Enggak, di itu kan kartu. tadi kan cari-cari pelayanan kalau dia No, cuman gue bintang cuma tamu. lagi mau cari tahu. Kita pengen mengukur diri kita. Lu pelayanan nih di sini, gue juga pelayanan. Mau cari taunya gua ini sekarang ini pelayanan ngeberhalain pelayanan atau enggaknya itu dari mana? Kalau dari yang kayak dijabarin kan dari sekian. Oke, contoh paling simpelnya deh supaya bisa tahu kita ini sekarang ini pelayanan buat ngeberhalain pelayanan atau gimana, pengen tampil atau enggak, taunya dari mana? Sebenarnya itu nggak ada orang yang bisa Itu mah menaruh cuman- patokan, itu Iya, hanya orang lu itu dan sendiri. Tuhan yang tahu. Iya. Ketika dia udah Motivasi memiliki kita yang sesungguhnya seperti apa? Nggak, misalnya lu main bisa sampai marah-marah itu mungkin udah itu. Marah-marah dalam hal apa dulu? Oh, ini nggak benar, Kalau ini memang nggak ngeliat benar. orang yang kagak benar, wajib. Enggak, kayak Harus misalnya dia jadi disebutkan. gua jadi orang pertamanya nih gini-gini one man itunya. Lu mainnya salah gini. Itu udah lain lagi konteksnya. Ya lain lagi konteksnya. Kalau memang ada sesuatu yang salah, ya kan pelayanan itu apalagi musik kan tim. Iya. Mana boleh harus dia yang bisa yang ngolok, kalau ya harus kompak. Sebetulnya Tapi beda. maksudnya Oh. ketika kita main musik atau melayani, hati kita ini kita taruh kepada siapa? Ke Iya. pelayan kita itu atau kepada Tuhan? Lu pas main Kita sama bisa orang pikirin ngapain PK, sendiri. Orang lain mungkin nggak ada yang Bisa tahu, kita tutupin. tapi Bisa tutup ya, tapi lu dan Tuhan. sekarang tahu. saya ngomong Iya. gini, Cat, kamu motivasinya lain, lo tau dari mana kayak bilang Iya, saya udah menghakimi melayani- saya udah dong. menghakimi dong, saya nggak bisa, kecuali kalau memang dirimu lah yang tahu itu, makanya bertobat. Kayak ada film gereja Setiap hari gini. lu butuh bertobat. Ada film gereja, dia pelayanan di gereja. Ah. Terus dia lihat sama produser, wah ini bagus nih. Dia ditawarin rekaman. Hmm. Cuma bukan lagu gereja, lagu duniawi. Terus dia pergumulan dia ambil juga.
Jadi dia udah nggak pelayanan gereja lagi. Itu Buat- salah. Ah, itu salah, dia salah. ninggalin pelayanan. Ninggalin pelayanan hanya karena Habis dia bisa ditebang. nggak usah banyak-banyak lah. Banyak Mau lu didoain berkat lu dicabut lagi. ya kan Ya, di jangan. Indonesia katanya ada Boleh kan terima kayak job, artis tapi kayak jangan ninggalin kata pelayanan. kayak artis kita ada sini lah ya, dia penyanyi rohani juga, dia Iya. ibadah setia tapi dia juga ambil penyanyi sebagai sekuler, tapi itu kan pekerjaan memang dia, tapi Dari dia, awal emang tapi dia tidak pekerjaan ninggalin dia. pelayanan, tidak Iya. ninggalin pekerjaan Tuhan, itu makanya di dalam itu ya dalam gereja makanya saya bilang apa, pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan manusia, karena Namanya aja udah beda. namanya Tuhan dan manusia. iya, namanya yang kita layani itu Tuhan. Ini gereja punya Tuhan, bukan punya Yeri, bukan punya Ibu Lasma. Nah, kayak film yang itu, Gitu. God's Not Dead, Semuanya, yang Itu- gerejanya mau digusur, semuanya itu, film yang gitu. iya, itu Oh. semuanya Tuhan yang atur kan. Semuanya, karena memang ini pekerjaan Tuhan dan jemaat di sini pun juga bukan, saya nggak pernah ngomong di Jemaat depan saya. jemaat saya nggak pernah. Dari dulu saya bilang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Kenapa? Karena memang jemaat ini jiwa-jiwa itu Milik punya Tuhan, Iya. milik Tuhan. Nah, kayak film Jadi itu ketika dia kita mau melayani, digusur gerejanya. ketika kita melayani, maka ya orientasi kita bahwa itu semuanya ke Untuk Tuhan. Tuhan. Gitu. Jadi berhala itu misalnya buat pemain musik, misalnya kita lagi nggak pelayanan, duduk diam jadi jemaat, benar-benar sukacita, benar-benar ngikutin ibadah, bukan yang Menikmati. sini mah mainnya begini ya, ini Iya. jelek mah. Iya. Nah, itu tuh nggak boleh tuh yang kayak Ya, begitu. itu jangan, itu salah. Berarti intinya berhala itu menduakan kan? Iya, Iya dia lah, merasa menduakan tadi. bahwa hanya gue yang paling mampu bisa kayak Yang Iya, pengen tampil banget, nah itu aja udah betul, salah. betul. Berhala bukan hanya cewek, bukan hanya hobi, bukan hanya uang, tetapi diri sendiri tadi bisa jadi berhala juga, merasa dirinya hebat. Ya kan? Itu bukannya sombong. Ya itu sombong kan, berarti dia lebih dari segala-galanya, dia mau makan puji, makan apa, makan Yang wafer, berhala. makan Iya, udah makan kue. makan kue. Nah itu dia bisa banyak di gereja. Berhala juga bisa, bukan hanya itu aja. Berhala benda-benda di dalam gereja pun juga bisa jadi berhala. Sini lagi biar ketutup. Iya. Kalau misalnya hamba Tuhan, ada juga yang ngeberhalain pelayanan dong berarti. Ada Ah, lah. ada. Pasti Pasti. ada. Padahal dia udah kapasitasnya hamba Tuhan. Iya, ada. Kapasitasnya gembala, Pendeta tapi kagak lah ya. balik-balik ke kandang. Kalau hamba Tuhan tuh boleh kerja nggak sih? Keluar. Masih lagi, masih baru guys. Ayo tahu inisialnya guys. Keluar Kalau- berbulan-bulan kalau itu hamba Tuhan berhala. Satu dong. Hamba Tuhan sama pendeta itu boleh punya pekerjaan nggak sih? Makan kue dulu aja dah kalau begitu ya. Ya. Hamba Tuhan itu kenapa Kem? Boleh punya pekerjaan nggak sih? Misalnya dia ada kerjaan lain, Boleh. punya Boleh, kenapa kayaknya sambil ngejar pakong. Iya. Apa lagi gitu? pokoknya dia pekerjaannya Wah, emang kayaknya khusus nih. buat itu tuh. Boleh kan? Kalau bicara boleh, bisa enggak. Hmm. Ayo loh. Seorang hamba Tuhan, kalau seandainya, karena kata firman Tuhan kita hidup sebagai seorang pekerja Tuhan, pelayan Tuhan. Hamba Hidup- Tuhan ini kategori yang mana dulu? Hamba Tuhan lu kayak pemain musik juga lu orang hamba. Iya. Oh bukan, Pelayan. pendeta maksudnya. Oh, Pendeta. gembala. Heeh. Pendeta lah. Ngomong dulu Iya. sebentar, dan dipotong, udah kayak kue aja Iya, dipotong. itu. Iya. Ya udah. Sampai mana gue udah lupa jadi. Iya. Kalau Hikmatnya. pelayan boleh tidak, boleh enggak. Iya, jadi kalau bicara soal pendeta nih ya, gembala, boleh nggak bekerja gitu. Nah, Alkitab mengatakan seorang pelayan Tuhan, kata Paulus, dia harus hidup di dalam oleh pelayanannya, gitu loh. Jadi ada yang kata seorang pelayan Tuhan, seorang gembala, dia harus hidup dari pelayanannya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia sedang melayani, ya, bahwa apa yang dia mendapatkan berkat di situ, misalnya jemaat persembahan, jemaat perpuluhan, ya, gembala itu, pelayan itu berhak untuk mendapatkan itu semua, ya kan, karena memang itu haknya dia. Itu bukan Tetapi- tergantung organisasi bukan? Enggak, tetapi ini ada tetapinya. Hmm. Kalau seandainya pelayanan yang dia misalnya baru merintis gitu, lalu jemaat itu belum mengerti arti memberi atau persembahan atau perpuluhan, maka gembala tersebut atau jemaat atau hamba Tuhan tersebut boleh
mencari pekerjaan sampingan gitu. Seperti tenda, Paulus, ya. Paulus pernah juga dia mengerjakan tenda. Dia menjadi seorang bangunan ya kan. Kalau dia jago. cuma mau pelayanan di jemaat yang di gereja yang jemaatnya kaya-kaya, Ya itu ya, kan itu ke laut aja. kan kalau Ruang antre. bicara menjadi seorang pendeta kan nggak gampang. nggak Itu kalau langsung. dia punya pekerjaan lain nggak jatuhnya mendua. Kalau seandainya nih, Nggak, makanya maksimal aja kali belum ya. selesai. Kalau seandainya jemaatnya itu sudah udah bisa memberi dengan cukup. dia dengan cukup, maka dia harus berhenti. Dia harus fokus untuk dombanya. Domba. Karena ada satu ini nyata, waktu itu saya tahu bahwa ada hamba Tuhan di Lampung. Dia biasanya kalau hamba Tuhan, apalagi bukan gereja, apalagi gereja kita ya, merek atau organisasi kita, biasanya hamba-hamba Tuhan itu tidak ada langsung bimsalabi punya gereja, punya jemaat, nggak ada. Dia harus merintis. Mandiri kan. Biasanya sih seorang hamba Tuhan idealnya begitu pelayanannya. Ketika dia merintis, dia baru melayani ada hanya kalau nggak salah ada empat keluarga atau 3 keluarga lah. Dengan yang kata itu di desa, ya di daerah Lampung Utara paling ujung. Dan dia dan dikatakan bahwa jemaat itu tidak bisa, dia hanya kasih jemaat itu memberikan persembahannya babi. Ngeri. Babi. Mahal. Dia bilang, Om, dia mau belajar. Dia mau belajar. Kilo aja Tapi ini berapa? kesaksian 10.000. nyata. Dia kasih babi sepasang. Oh, Kasih pasang, Om. Saya nggak bisa, keluarga kami nggak punya uang, tapi saya punya babi, saya mau persembahkan. Kalau Ya kan, itu masih gitu. ngalamin sih, kalau di daerah-daerah Daerah pasti itu gitu. bener tuh. Ini, Masa sih? Bawa ini memang kejadiannya ubi, bawa sayur, berapa puluh tahun yang lalu. Beneran? Benar. Bener, ini kesaksian nyata. Masih kayak Berapa puluh tahun yang lalu. banyak kok masih. Sekarang pun juga masih gerejanya ada di Lampung. di daerah Sumatera, sono kita masih ngerasain. Ada kayak begitu. Nah, ketika Perkumpulannya dikasih kayak gitu. ketika dikasih babi itu sepasang, Dia piara. dirawat lah, dipiara. Dipiara. Jadi beranak-beranak dia bisa Beranak jual. jadi banyak. Dia bisa Akhirnya jual. dia bisa jual melalui babi itu, dia jual. Gereja makin lama semakin terbangun, jemaat semakin bisa dia bantu apa gimana, pelayanan semakin besar, dia bisa penginjilan, dia bisa mencari jiwa lewat itu karena dikasih motor, dapat apa, dia bisa. Akhirnya lama-lama jemaatnya semakin banyak. Ketika semakin banyak, itu cara Tuhan. Tapi ini kesaksian nyata ya. Itulah hebatnya ya. Anehnya Tuhan itu aneh makanya. Tuhan itu Ketika jemaatnya sudah mulai bertambah, udah lebih dari 100 jiwa gitu. Itu dia kan masih tim babi. Makanya terkenal hamba Tuhan tuh pokoknya berapa puluh tahun yang lalu ada pendeta babi katanya gitu. Karena dia sukses dalam perbabian. Ternakin babinya. Ternakin babinya, akhirnya nggak tahu kenapa lama-lama babinya mati. Satu, dua, lama-lama habis. Karena dia Habis. mampu mungkin ya. Ya nggak tahu ya, mungkin Caranya Tuhan. caranya Tuhan kali, dia sampai baru peka. Dia udah berusaha kasih vitamin apa gimana, dia baru sadar. Setelah Harus fokus. setelah dia tahu bahwa wah, ternyata saya harus fokus. Akhirnya sisa babi yang masih ada, dia memang akhirnya dijual semua sama dia. Udah, jadi dia Fokus sisa bahkan tanah yang di belakang itu dia lahan itu dia pakai buat ruangan doa apa segala, diubah semuanya sama dia. Itu luar biasa memang cara Tuhan itu. Stopin supaya dia jangan sampai kebablasan. Betul. Dan itu pengalaman memang. Jadi orang ketika selama jemaat itu belum cukup memberi hamba Tuhan itu mungkin makan atau kehidupan, maka hamba Tuhan itu boleh dia sambil bekerja. Tetapi ketika jemaat itu sudah bisa, kan seorang hamba Tuhan kan layak kan. Kata firman Tuhan itu nggak salah. Seorang pelayan Tuhan berhak hidup dari pelayanannya, dari persembahan itu. Janganlah memberangus Benar. Jadi boleh. sapi yang Nggak sedang apa-apa. Dari apa yang aku tahu, kayak misalnya pendeta tuh hidupnya dijamin sama Tuhan. Misalnya dia mau beli gereja, dia kan mikirin caranya. Iya memang. Itu kan Dia mikirin caranya, terus tiba-tiba udah hari H harus pembayaran, tiba-tiba ada yang masuk kayak ke rekening dia nggak tahu siapa. cara Tuhan beda-beda, Kyo.
kita nggak bisa mendikte cara Tuhan seperti Tapi itu kalau semua. melihat zaman sekarang banyak juga loh yang udah hamba-hamba Tuhan besar masih tetap jadi pengusaha. Iya, zaman sekarang apa Itu sih yang- namanya bisnis gereja. Iya. Nggak tahu lah, mungkin Nah, kita perkara jangan terlalu jauh ke situ. ya lah. perkara aja mumpung dan tidaknya benar atau salahnya kita nggak tahu. Cuman yang pasti dari pembahasan kita hari ini mengenai berhala di gereja adalah semuanya ini terutama bagi pelayan Tuhan lah, terutama Bisa. saya juga ya, terutama ditegur juga, maksudnya dapat masukan juga. Semuanya ini bukan tentang masalah tampil di depan dan menunjukkan seberapa hebatnya kita, Betul. tetapi berbicara tentang seperti yang Lala bilang, ketika lu bisa duduk diam tanpa lu harus melayani dan tampil, Yes. itu baru Betul. pelayanan sesungguhnya ya Sesungguhnya. Lala. Jangan Harus tampil di mengalahkan belakang diri. ya. Iyalah. Orang di belakang layar tuh kasihan. Banyak lah kalau bisa berhala banyak. Jadi itu bicara mengenai ngalahin Itu ego tuh kita ngalahin dulu ego dalam diri sendiri. supaya nggak tampil. Iya. Itu justru malah Penguasaan diri. momen dimana pembentukan diri kita supaya bisa lebih baik lagi jadi pelayan Tuhan. Deh. Oke, Ada opa orang Korea. Oke. oke, terima kasih untuk semuanya. Pembahasan berhala ini masih belum habis. Ini masih belum habis. Kita akan lanjut lagi di episode Berhak apa lagi? selanjutnya Sebenarnya mengenai Simbol-simbol, berhala ini. apa semuanya itu masih belum. Di episode berikutnya ya. Iya. Masih pada penasaran kan kalau untuk mengenai tadi mungkin kita sempat nyinggung kenapa sih harus setia ibadah di gereja. Nonton episode-episode sebelumnya sudah ada pembahasan tentang Ya. itu. Kenapa? Jadi kalau yang masih punya pikiran gue gereja di sono sama aja, sama-sama gereja, Tuhannya sama, tonton dulu episode berikutnya. Kalau masih Iya. bingung ketik di komentar, nanti kita akan jawab. Oke. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan berkati.